Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Partai Gerindra menggelar rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas pada Senin 23 Oktober 2023 kemarin di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rapimnas yang digelar secara internal tersebut ini membahas tentang penguatan kolaborasi untuk menyukseskan pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas pada Senin 23 Oktober di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rapimnas yang rencananya dimulai pukul 10 pagi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai dari berbagai daerah. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan agenda Rapimnas hari ini adalah menyukseskan paslon Prabowo Gibran yang telah diusung Koalisi Indonesia Maju. Menurut Muzani, pertemuan para elit Partai Gerindra ini bertujuan untuk penguatan kolaborasi jelang kontestasi pemilu 2024. Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto merasa perlu untuk bertatap muka dengan seluruh komponen Partai Gerindra pagi hari ini untuk menyatukan gelombang, rasa, dan semangat bagi pemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 14 Februari 2024. Rapat pimpinan nasional ini digelar secara internal. Adapun pendaftaran paslon Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju rencananya akan dilakukan pada Rabu mendatang. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Gerindra optimis Mahkamah Konstitusi atau MK akan menolak gugatan batas maksimal Capres-Cawapres menjadi 70 tahun. Menurutnya putusan tersebut akan sama dengan putusan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres yang diputuskan MK pekan lalu. Kami yakin tentunya Mahkamah Konstitusi tidak akan mempunyai dua parameter, dan kalau memakai parameter bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pembatasan umur, tentunya gugatan mengenai batas atas itu akan sama dengan batas bawah, tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI pertama kalinya menggelar Pekan Olahraga Bela Diri Nasional atau Indonesia Martial Arts Games atau IMAG yang diselenggarakan di Kota Bogor dan Kota Bekasi. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara IMAG yakni Beninu mengatakan ajang ini sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Kota Bogor dan Kota Bekasi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Bela Diri Nasional atau Indonesia Martial Arts Games perdana yang berlangsung hingga 31 Oktober. Acara ini digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia yang mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, yakni kickboxing, sambo, gulat dan wushu di Bogor, serta anggar, shorinji kempo, jujitsu dan hapkido di Bekasi. Wakil Ketua Panitia Penyelenggaraan IMAG, Beninu Argubi mengatakan ini juga menjadi babak kualifikasi untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara tahun depan. Ini pertama kali di Indonesia, konsep pertama kali dilaksanakan, insya Allah ke depan menjadi agenda resmi setiap 2 tahun menuju ke PON yang sebenarnya. Jadi ini nanti akan ada PON bela diri dan indoor games. Jadi insya Allah
ini sebagai cikal bakal PON bela diri dan indoor games yang akan ada di Indonesia. Pekan Olahraga Bela Diri Nasional yang pertama ini diikuti oleh 5.000 atlet. Dia menambahkan kompetisi ini akan meningkatkan kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan dan meningkatkan prestasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, peringatan Hari Santri Nasional diisi beragam pertunjukan seni budaya di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Dalam kegiatan ini, sebanyak 1.500 santri dari 14 pondok pesantren dihadirkan untuk mengikuti upacara dan kegiatan budaya yang perdana dilakukan di lapangan Hira. Dalam menyemarakan peringatan Hari Santri Nasional, pemerintah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh menampilkan beragam pertunjukan seni budaya. Sebelum pertunjukan dimulai, sebanyak 1.500 santri dari 14 pondok pesantren bersama penjabat daerah melakukan upacara di lapangan Hirak, Minggu 22 Oktober. Di Hari Santri Nasional, Pemko Lok Sumawe ingin menampilkan kreativitas serta keahlian para santri kepada masyarakat umum, yang juga sebagai pembuktian bahwa para santri memiliki bakat dan kesempatan yang sama dengan siswa sekolah umum lainnya. Penjabat Wali Kota Lok Sumawe Imran menyampaikan, saat ini terdapat 70 pondok pesantren tipe A, B, dan C. Hal ini menjadi gambaran masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi pendidikan agama dalam membentuk generasi penerus bangsa. Santri sesungguhnya bukan hanya fokus ahli di bidang agama saja, tetapi pengetahuan-pengetahuan lain juga harus dikuasai. Karena tantangan ke depan, tantangan zaman ke depan, tantangan lingkungan ke depan, dibutuhkan santri yang punya keterampilan, santri yang punya iman, santri yang punya pengetahuan dan wawasan yang luas.
Pemerintah juga mengharapkan para santri bisa terus mengembangkan diri dan di masa depan bisa membantu membuka lapangan pekerjaan untuk berkontribusi bagi wilayah Lok Sumawe. Pemko Lok Sumawe juga mengimbau para santri tidak melakukan kekerasan maupun perundungan. Pemirsa, perekonomian warga di Kampung Purun, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus menggeliat seiring dikenalnya kerajinan purun hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam sebulan, permintaan konsumen yang tersebar di Indonesia meningkat dari ratusan menjadi ribuan produk per bulan. Awalnya, para petani di Kampung Purun, Banjarbaru, Kalimantan Selatan memanfaatkan purun, tanaman sejenis rumput, sebagai bahan membuat tikar yang dibutuhkan saat mereka pergi ke sawah. Sejak 2017, Kampung Purun ditetapkan menjadi destinasi unggulan oleh pemerintah Banjarbaru. Purun yang tadinya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, akhirnya dijadikan bahan untuk membuat berbagai kerajinan anyaman. Lebih dari 100 orang pengrajin binaan pemerintah daerah membuat aneka produk menarik. Contohnya tas hingga sendal yang bisa dilihat di galeri kerajinan di kampung yang saat ini telah ditetapkan menjadi salah satu situs Geopark Meratus. Kelompok pengrajin Purun Firdaus mengatakan permintaan produk tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Pesanan yang biasanya ratusan kini melejit hingga ribuan produk per bulan, membuat rumput ini menjadi sumber pendapatan bagi pengrajin. Hasilnya lumayan aja Bang, nah nambah uang belanja. Tergantung pesanan, punya banyak pesanan, banyak hasil kami. Yang dirasakan banyak Pak, kemajuan ekonomi kami terjamin lah untuk anak-anak, untuk sekolah anak, untuk terjamin lah Pak, alhamdulillah. Ada sangat membantu peningkatan kesejahteraan ya. Meningkat tergantung Pak juga kerajinan pengrajinnya juga Pak. Kalau pengrajinnya rajin menganyam ya banyak hasilnya, kalau model santai-santai aja sedikit, tergantung orangnya juga Pak. Harga produk berkisar dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Para pengrajin bisa memproduksi hingga 10 tas berbahan purun dalam waktu sehari. Dengan kreativitas, rumput yang biasanya tumbuh liar di lahan rawa ini bisa menjadi sumber rezeki. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.